Di tengah keramaian kota Jakarta yang penuh dengan debu dan cuaca yang sangat panas, ada dua orang anak yatim piatu yang tinggal di bawah kolong jembatan. Nama anak itu adalah Rohim dan Maya. Mereka adalah kakak beradik yang ditinggal mati kedua orang tuanya akibat kecelakaan tragis yang terjadi beberapa tahun lalu. Kini, mereka tinggal di sebuah gubuk yang kecil di tengah kawasan kumuh dan kotor yang dipenuhi dengan tumpukan sampah. Rohim yang saat itu masih berusia 7 tahun harus menjadi sosok seorang kakak yang tangguh dan tegar untuk menjaga adiknya Maya yang masih berusia 5 tahun. Sejak kecil, Rohim sudah mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga untuk melindungi adiknya. Meskipun kehidupan mereka penuh dengan kesulitan, namun Rohim selalu berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi adiknya. Rohim adalah benteng kekuatan bagi adik tersayangnya, serta menjadi pelindung yang tangguh setelah kematian kedua orang tuanya. Meskipun usianya masih muda, Rohim selalu berusaha keras untuk menjaga adiknya di tengah kerasnya kehidupan kota Jakarta. Untuk makan sehari-harinya, mereka berdua sudah terbiasa mencari barang-barang rongsokan di tempat pembuangan sampah. Kemudian, hasilnya mereka jual. Mereka terpaksa menjadi pemulung demi mencari sesuap nasi untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan. Meskipun begitu, mereka tetap saling menjaga satu sama lain untuk tetap semangat di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Namun setelah mereka mulai menginjak usia remaja, kehidupan mereka yang rapuh itu tiba-tiba dilanda oleh sebuah tragedi yang merubah segalanya. Puncaknya, ketika Maya pergi ke pasar untuk menjual barang-barang bekas yang sudah mereka kumpulkan, tiba-tiba sekelompok preman mengikuti Maya dari belakang. Maya pun diculik dan dibawa oleh sekelompok preman yang berkeliaran di kawasan itu. Maya dibawa ke sebuah gudang dan dilecehkan oleh para preman itu secara bergantian. Lalu, para preman itu pun pergi meninggalkan Maya begitu saja. Ketika Rohim mengetahui apa yang sudah terjadi pada adik tercintanya, hatinya begitu hancur. Rasa marah dan keputusasaan yang melanda pada dirinya, sehingga Rohim pun berjanji pada adiknya bahwa dia akan membalaskan dendam adiknya kepada para pelaku. Rohim bersumpah tidak akan pernah membiarkan para pelaku itu lolos begitu saja. Setelah peristiwa itu terjadi, kehidupan Rohim dan Maya hancur. Maya terpuruk dalam trauma yang sangat mendalam. Dia tidak bisa tidur karena selalu dihantui oleh mimpi-mimpi buruk dengan bayangan-bayangan yang sangat mengerikan di kejadian itu. Sedangkan Rohim, meskipun sudah berusaha keras untuk tetap tegar, hatinya merasakan hancur karena telah gagal melindungi adik yang dicintainya. Malam itu, ketika kota Jakarta terbenam dalam kegelapan malam, Rohim duduk sendirian di sudut gubuk yang gelap. Dia merenungi nasib adiknya yang sudah tidak berdaya. Di sebuah kawasan kumuh yang penuh dengan kekejaman, rasa marah dan keputusasaan yang membuat pikirannya terbebani oleh peristiwa itu. Tiba-tiba, Rohim merasa terpanggil oleh bayangan-bayangan yang melintas di pikirannya untuk segera mengambil tindakan. Dengan tekad yang kuat, Rohim berdiri dan melangkah ke dalam kegelapan malam.
dia bertekad untuk mencari tahu keberadaan para pelaku yang telah menghancurkan masa depan adik tercintanya. Dengan hati yang penuh dengan api dendam, Rohim bersumpah akan mencari para pelaku itu dan akan memberikan mereka balasan yang setimpal atas apa yang sudah mereka perbuat pada Maya. Malam itu, Rohim berkeliling di kawasan kumuh untuk mencari jejak para preman yang telah menyakiti adiknya. Dia menjelajahi ke berbagai sudut dan bertanya kepada penduduk setempat serta mengumpulkan informasi yang sudah didapatkannya. Meskipun Rohim sadar bahwa tindakannya itu akan berdampak membawa resiko yang cukup besar, tapi Rohim tidak peduli. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah untuk membalaskan dendam adiknya kepada para pelaku. Singkat cerita, setelah beberapa hari mencari keberadaan para preman itu, dia pun mulai menyelidiki siapa sebenarnya para lelaki yang sudah menyakiti adiknya tersebut. Mereka sedang berkumpul di sebuah gudang bersama rekan-rekannya. Mereka tertawa-tawa sambil bermabuk-mabukan. Kala itu, rasanya Rohim sudah tidak sabar ingin menghabisi preman-preman itu. Namun dia sadar, dia tidak bisa mengambil keputusan yang ceroboh untuk menghadapi komplotan itu. Rohim hanya berusaha untuk menghafal semua identitas dan ciri-ciri dari si pelaku. Rohim pun memutuskan untuk pulang dan berencana menyusun strategi. Rohim mulai mempersiapkan dirinya secara fisik dan mental untuk menghadapi para pelaku itu. Rohim sadar bahwa cara satu-satunya untuk meraih keberhasilan dalam menjalankan misinya adalah dengan cara memiliki kemampuan bertarung. Rohim mulai berlatih bela diri setiap hari, serta berlatih menggunakan senjata tajam meskipun dengan alat seadanya. Bahkan, dia sampai menggunakan tongkat, batu, hingga pecahan kaca untuk melatih kemampuan bertarungnya. Dengan penuh api dendam, dia memperkuat fisik dan mengasah refleksinya. Kemudian, mempelajari tentang strategi bertarung yang efektif dan akurat. Setelah dirasa kemampuannya sudah cukup matang, Rohim mulai menyusun siasat untuk balas dendam. Hingga akhirnya, hari yang direncanakan pun tiba. Darahnya yang mendidih dalam kemarahan yang tak terbendung mulai maju dengan langkah yang berani. Matanya mulai memancarkan api kemarahan yang begitu dalam, tanpa rasa belas kasihan. Rohim mendatangi kelompok preman itu dalam sebuah gudang yang merupakan markas dari mereka. Semua preman-preman itu kompak menertawakan. "Mau apa kau datang kemari? Mau cari mati?" ucap dari salah satu preman itu. "Bukan mau cari mati, tapi mau bikin kalian semua mati. Aku akan membalaskan dendam adikku Maya yang telah kalian ruda paksa," jawab Rohim dengan penuh amarah. Tanpa banyak basa-basi, Rohim pun langsung menyerang preman-preman itu. Pertarungan besar pun terjadi. Rohim, si anak pemulung, bertarung hidup mati menghadapi komplotan preman yang telah melukai adik tercintanya. Pukulan dan tendangan yang sangat keras saling beradu di lokasi pertarungan. Beberapa dari komplotan preman itu pun berjatuhan karena tak kuasa menghadapi kekuatan dan keganasan Rohim. Namun tiba-tiba Rohim lengah dan terkena sabetan senjata tajam. Rasa sakit menusuk tubuh Rohim. Darah pun menetes dari bagian lengan kanannya. Namun, Rohim tetap berusaha bertahan. Dia tetap garang
menghabisi preman-preman itu satu persatu. Meskipun tubuhnya telah terluka, namun kekuatan Rohim sama sekali tidak berkurang. Setiap kali dia melihat mata preman-preman itu, dia melihat bayangan adiknya yang terluka dan hancur karena ulah mereka. Kondisi itu pun menjadi sebuah kekuatan besar bagi Rohim. Dia terus menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Hingga akhirnya, Rohim pun berhasil memenangkan pertempuran. Semua preman-preman itu dibuatnya takluk tak berdaya. Ketua dari preman-preman itu tumbang dengan mata melotot dan sekarat. Setelah melihat ketuanya tewas, preman-preman itu kocar-kacir melarikan diri. Rohim pun teriak berbangga diri karena telah memenangkan pertempuran itu. Rohim puas karena telah berhasil menuntaskan rasa dendamnya. Kisah Rohim dan Maya ini menjadi bukti bahwa keteguhan hati dan tekad yang kuat dapat mengatasi segala rintangan, meskipun hidup di tengah kegelapan dan kekejaman. Demikian rangkaian kisah tentang dendam anak pemulung yang membantai puluhan preman Jakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.